kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu di dalam ibadah keluarga dan spesial ibadah syukuran ya di keluarga Bapak Ibu Sampunang, di mana saat sore hari ini keluarga di tempat ini bersyukur kepada Tuhan karena cucu yang tersayang Neta hari ini ulang tahun yang keberapa Kak? Ketujuh. Yang keempat tahun. Puji Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan untuk keluarga di tempat ini. Dan tentu sebentar kita juga akan dengar kesaksian dari keluarga di tempat ini, dari Papa Mamanya Neta. Dan kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Dan pelayanan saya serahkan kepada Ibu Nida. Puji Tuhan, selamat malam, shalom semuanya. Segala puji syukur bagi Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, dan kita boleh menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Karena mengenai persekutuan pada malam hari ini, kita akan satu pujian, ku mau seperti Yesus, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya.
Kami mau seperti-Mu Yesus. Kami ingin seperti Yesus, punya kehidupan, punya kasih sayang. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang selalu mencukupkan buat kami. Biarlah Roh Kudus yang selalu memenuhi hati dan pikiran kami ya Bapa. Biarlah setiap kami boleh dipulihkan Yesusku. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Engkau melihat ya Bapa, saat ini anak-anak-Mu yang boleh sujud di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang ini menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami menyatukan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh senangkan hati-Mu, untuk kami boleh menaikkan pujian syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Yesusku, segala puji-pujian yang akan kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu selalu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap mulut yang mengeluarkan suara, yang bernyanyi, membawakan doa dan diberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini ya Bapa. Tuhan, kau pimpin ibadah malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Yesusku. Baik kami yang bertugas pada malam hari ini pun Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja melalui kami semua ya Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Engkau juga memberkati keluarga tempat ini, yang boleh Tuhan menyediakan tempat bagi kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama pada malam hari ini ya Bapa. Ketika keluarga ini juga Tuhan boleh mengucap syukur buat pertamanya usia Tuhan cucu yang ada di tempat ini ya Yesus. Adik Neta Tuhan, Engkau berlimpah-limpah, tambahkan segala berkat yang luar biasa dalam kehidupan anak ini ya Bapa. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur buat kebaikan Tuhan malam hari ini. Ada sukacita Bapak Saudara, amin. Kalau tidak keberatan boleh saya dan semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Mas Dani, masuk sini ya, masuk kosong. Yang di luar, ayo dulu sih. Enggak masih dalam ke sini. Karena masuk kosong. Monggo masih muat. Di tengah bisa. Balik. Dani, Mas Dani. Dari sini aja Bang. Itu loh, ada desa-desa. Kena kipas dong. Ini Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada
sungguh baik bagi saya dan saudara semuanya. Amin. Haleluya. Masuk. Berarti saya masuk. Shalom. Terima kasih kami ucapkan kepada semua saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini, di mana keluarga kami mengucap syukur tepat hari ini tanggal 1 Oktober anak kami Neta genap usianya 4 tahun. Biarlah di usia 4 tahun ini semakin diberkati Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur, dan juga semakin mengerti banyak hal dan supaya bisa diarahkan ke jalan yang baik. Dan juga keluarga kami menyaksikan gimana yang hari Minggu itu benar-benar kami merasakan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa, di mana waktu kami pulang dari Madiun dari rumah keluarga, kebetulan karena adikku Abdi belum terlalu paham jalannya, jadi kami menggunakan Google Maps dan kebetulan diarahkan dari jalan Pagorojo, di mana jalannya itu baru pertama kami lewati, dan rasanya kayak masih tengah malam rasanya, padahal masih setengah 8. Kami sepanjang jalan itu khawatir dan berseru kepada Tuhan, tapi puji Tuhan kami selamat sampai tujuan, sampai rumah. Bukan karena Abdi yang jago bawa mobil, tapi ada penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami tahu Tuhan yang mendahului kami di depan kami. Terima kasih. Oh, ini bukan cuma karena perayaan Neta, tapi
Bulan lalu juga anak kami Lisa genap 1 tahun juga, jadi disatukan nanti. Saudara-saudara kira kami pilih kasih, bukan. Di hati kami tetap sama. Terima kasih. Dibilang kemarin memang kita ambil dulu apa syukuran bisa enggak sama dengan aku. Nah, ya, tapi enak saja. Haleluya, puji Tuhan. Saksi yang luar biasa. Kita selamat ulang tahun, diberkati dalam segala hal, amin. Jadi adiknya, nanti ada adik lagi, haleluya. Sekarang minggu kembali bertambah, amin. Langsung ngobar ya. Begitu juga dengan ibu muda yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin ada yang bersaksi dari jemaat yang mau menambah. Tidak ada, semuanya hanya saling pandang dan tersenyum. Haleluya. Saya tahu dan saya yakin bahwa kalau kita mau saksikan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita mau saksikan bahwa Tuhan itu sayang sama kita itu banyak. Setiap hari kita rasakan. Nah, tidak habis-habis ini. Jadi kita harus berdoa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kalau tidak ada yang bersaksi kembali, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Hanya Dia Tuhan persembahanku. Berterima kasih
Ini hati kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas semua yang boleh kami rasakan. Ini hati kami, ini hati keluarga yang ada di kediaman Tuhan. Bersyukur Tuhan atas semua yang boleh kami rasakan, bersyukur atas semua pertolongan-Mu, kesetiaan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau Engkau pakai Tuhan sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau lawat setiap kami Tuhan. Engkau, oh haleluya, Engkau penuhi setiap kami Tuhan. Engkau penuhi setiap hati-hati kami yang haus dan lapar akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami rindu firman-Mu itu bisa menjadi dupa yang firman-Mu itu bisa menjadi, oh haleluya, pegangan kami dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Firman-Mu dapat menancap, tertanam dan berbuah dalam setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh kita diundang dan kita hadir bersama-sama di dalam acara ucapan syukur Neta yang ke-4 tahun dan juga Elisa tanggal 17 ya, 17 bulan September ya. Iya. Oh ini sekarang sudah Oktober ya. Saya pikir saya mau sebelum ya betul. Berarti saya sudah tua ya. 17 September 1 tahun dan dibulatkan acaranya di hari ini dan semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, memberkati keluarga, memberkati keluarga Mas Abang ya, Abang Buha, Mbak Tibauli yang sudah diberkati Tuhan dan keluarga ini mengucap syukur. Kiranya berkat ucapan syukur itu semakin dilimpahkan dalam kehidupan keluarga ini. Saya mau mengajak kita melihat sebuah kebenaran firman Tuhan ada di Lukas pasal 17. Di situ ada kisah saat Yesus pelayanan, ada 10 orang dusta yang mohon belas kasihan kepada Tuhan untuk dapat disembuhkan. Dan apa yang terjadi kita bisa bacakan. Bapak Ibu Saudara menyimak pembacaan firman Tuhan ini, Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Ke-10 orang dusta dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang dusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Saya berikan tema kebenaran firman Tuhan. Ucapan syukur itu menambah berkat plus begitu ya. Langkah ucapan syukur itu semakin menambah berkat di dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebelum ke sana sedikit saya mau sampaikan kisah ini tentang 10 orang kusta. Dari 10 orang kusta ini semuanya orang Yahudi, 1 orang Samaria. Dan orang Samaria ini Alkitab mencatat orang Yahudi dengan Samaria tidak saling ngomong. Karena ya sejarahnya memang orang Samaria awalnya mereka itu bersatu, saudara. Tapi karena ya penyembahannya itu sejarahnya di Perjanjian Lama, di mana ya cukup panjang sebenarnya kalau diceritakan. Setelah kerajaan Salomo akhirnya pecah menjadi 2, Yerobeam dan Rehabeam. Rehabeam anak Salomo memerintah 2 suku, sedangkan Yerobeam itu dulu bekas kulinya Salomo diminta sama 10 suku Israel untuk memerintah. Ada kekhawatiran karena semua orang Israel harus berdoa di Yerusalem, sedangkan 10 suku ini sudah meninggalkan Yerusalem itu. Sehingga Raja Yerobeam membuat sebuah undang-undang atau membuat peribadatan baru dengan sistem yang sama dengan saat mereka bergabung dengan 2 suku ini. Akhirnya mengadakan peribadatan, mengambil imam dengan cara-caranya mereka, dengan cara-cara mirip-mirip aturan-aturan Tuhan, tetapi tidak di Yerusalem. Akhirnya pertentangan lepas pertentangan itu terjadi sampai akhirnya terjadi di zaman Yesus. Makanya di dalam Yohanes pasal yang keempat ada sebuah peristiwa Yesus bersama dengan seorang wanita Samaria. Dan di situ dikatakan orang Samaria dan Yahudi tidak bersahabat. Nah, itu sejarah tentang Samaria. Artinya Samaria dipandang rendah, dipandang hina oleh bangsa Yahudi dikarenakan mereka tidak menyembah Allah Yahweh. Yang akhirnya ya dianggap orang kafir begitu. Namun demikian di peristiwa ini Yesus menunjukkan ini loh orang yang kalian anggap kafir, orang yang kalian anggap tidak tahu berterima kasih, orang yang kalian anggap orang yang bejat,
Karena memang orang Samaria sebenarnya hidupnya tak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab dalam Perjanjian Baru ada beberapa kisah-kisah di mana orang Samaria ternyata ada sisi baik. Bahkan Yesus pernah memberikan perumpamaan. Orang Lewi, orang ahli Taurat, imam-imam saat dalam perjalanan ke Yeriko melihat ada seorang yang dirampok. Mereka menghindar, menjauh. Tetapi siapa yang menolong orang yang dirampok itu? Orang Samaria. Dan di peristiwa ini, kalau peristiwa yang Yesus sampaikan itu adalah peristiwa perumpamaan yang Yesus sampaikan, tetapi dalam Lukas pasal yang ke-7 ini adalah peristiwa yang benar terjadi. Perumpamaan itu sebuah analogi yang bisa jadi ada, bisa jadi itu sebuah kisah yang diceritakan untuk sebagai pelajaran begitu. Tetapi ke-10 orang kusta ini adalah benar adanya peristiwa itu dan Yesus benar-benar menyembuhkan mereka. Nah, di situ dikatakan bahwa ke-10 orang kusta dari jarak jauh berteriak minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, sakit kusta itu adalah sakit yang zaman itu tidak ada obatnya. Dan di dalam Perjanjian Lama, di dalam di kisah hukum Taurat, saya lupa ayatnya, kalau dari Imamat pokoknya antara Keluaran sampai Ulangan, di situ ada aturan-aturan bagaimana mereka yang kena sakit kusta. Dan itu aturan Taurat, saudara. Orang yang sakit kusta mereka harus dikucilkan, mereka harus diasingkan, mereka harus ditempatkan di tempat yang lain, di karantina, tidak boleh dekat dengan orang, karena dianggap itu penyakit kutukan, karena itu dianggap sebagai penyakit tetapi disebut sebagai, kalau sembuh itu disebut tahir. Artinya apa? Apa itu tahir? Tahir itu disucikan, ditahirkan berarti disucikan. Nah, artinya sembuh dari kusta berarti lepas dari dosa. Artinya sakit kusta itu sama dengan sakit orang berdosa. Sakit yang dikutuk, harus dihindari. Itulah sebabnya ke-10 orang ini tidak langsung tersungkur di depan Yesus. Tidak boleh, karena harus ada jarak. Kalau toh orang kusta ini pergi ke suatu tempat, begitu ada orang yang mendekat, dia harus memberikan sinyal, maaf, aku sakit kusta. Bahkan rumah dari orang sakit kusta, kita yang sembuh tidak boleh datang ke sana, saudara. Karena bisa jadi nanti kita keluar dari rumah itu bisa sakit, saudara. Bisa ketularan. Betapa sakit kusta itu mengerikan. Tapi bersyukur sekarang bisa bukan ya, bisa disembuhkan. Sudah ada obatnya, dan sakit itu bukan lagi kutukan. Tetapi terkadang saya pernah berjabat tangan dengan mantan orang yang sakit kusta, tangannya putus, saudaranya. Tapi begitu salaman, aduhnya tuh karena ingat firman Tuhan. Aduh, setelah salaman
pengen cari hand sanitizer. Sampai dalam hati saya, Tuhan ampuni saya, ya, ampuni saya, ya. Rasa-rasanya kok sok suci, kok nggak yakin kalau Tuhan tolong. Tapi ya jangan kalau salaman jangan di depan orang ya, tersinggung ya. Tapi iya bagaimanapun juga di hati tuh rasa udah tangannya keras, salaman begitu. Dalam hati berdoa, Tuhan, udah sampai Tuhan, padahal udah sembuh saudara ya. Jadi ya begitulah. Betapa beratnya kusta itu membuat kita bisa, organ tubuh kita bisa protol. Tahu protol? What is the meaning of protol? dan nggak rasa saudara, kasihan sekali. Tapi saat Tuhan Yesus menyembuhkan total, amin, bisa kembali lagi pulih. Dan cara Yesus menyembuhkan, nah ini juga penting bagi kita semua. Jangan kita mengatur cara Tuhan menyembuhkan kita. Jangan kita mengatur cara Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan Yesus sangat, kalau saudara lihat baik di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, berbagai variasi yang Yesus kerjakan. Kalau dunia, ya, apalagi dunia perdukunan, ya, untuk menyembuhkan itu dengan cara gitu ya. Ya, semoga kita tidak ada yang kesana, saudara ya. Supaya nanti pulang dan dimarah sama suami atau istri, ampun deh. Ya. Sembuh enggak? Parah ya. Berangkat sakit batuk, pulang TBC, karena dukunnya enggak sikat gigi, saudara ya. Cara Tuhan sangat berinovatif. Ada yang langsung dijamah disembuhkan, ada yang orang buta Yesus harus meludah ke tanah, mengolah tanah, dan tanah itu diambil diberikan di mata orang itu, sembuh. Ada yang disembur juga gitu ya. Ada yang Tuhan Yesus langsung katakan kepada orang lumpuh, berdiri, angkat tilammu. Berbagai macam cara Yesus lakukan. Dan kepada ke-10 orang kusta, seolah-olah jawaban Yesus bukan jawaban yang pasti. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Dari jarak jauh juga Yesus katakan, pergi ke imam. Kenapa Yesus arahkan ke-10 orang kusta ke imam? Ya karena memang aturan Taurat. Sekali lagi maaf, saya tidak sempat baca di dalam peraturan-peraturan Taurat, bahwa mereka dinyatakan tahir atau tidak. Yang menyatakan tahir atau tidak itu imam, saudara. Jadi tak bisa kita merasa, wah aku sudah sembuh, terus langsung. Oh ada ya, Imamat 13 ayat 2. Ya dicatat aja ya, nggak usah dibaca. Di situ dikatakan bahwa mereka harus datang kepada imam dan dicek sama imam. Kalau ada masih putih sedikit saja, itu dites, itu nanti harus dikarantina lagi 14 hari. Dan nanti setelah 14 hari dilihat masih ada atau enggak. Kalau sudah pudar, berarti sudah tahir. Tetapi kalau tidak, kalau enggak pudar kok tetap, balik lagi, saudara. Karantina lagi. Aturan-aturan itu ada.
Dan Yesus katakan pergi kepada imam. Ke-10 itu nurut. Ke-10 orang itu nurut pergi ke imam. Lantas bagaimana dengan yang satu ini kok bisa datang kepada Yesus? Saya mau sampaikan, ternyata yang satu ini, orang Samaria ini, lebih tahu bahwa Yesus selain dia, orang saat itu melihat bahwa Yesus itu Nabi. Yesus hadir dalam dunia memenuhi kriteria, dia adalah Raja, Imam, dan Nabi. Datang kepada Yesus artinya datang kepada imam yang juga menyelesaikan permasalahan itu. Datang kepada Yesus berarti dia sebenarnya juga sudah datang kepada imam itu yang ngecek, iya kamu sudah sembuh. Nah, yang ke-9 itu pergi kepada imam. Kalau yang satu ini bisa dua kemungkinan, karena dia tahu siapa Yesus, atau berikutnya dia memang tidak berani pergi ke imam karena dia seorang Samaria. Apa boleh aku datang kepada imam orang Yahudi itu? Bukankah aku dikucilkan? Bukankah aku dianggap orang berdosa? Walaupun aku tahir tapi aku berdosa, tetapi datang kepada Yesus dengan mengucap syukur. Dia anggap itu sebuah langkah yang lebih tepat dari datang kepada imam orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh satu orang kusta ini? Datang untuk mengucap syukur. Tadi saya katakan tema firman Tuhan tentang berkat dari mengucap syukur itu menimbulkan berkat yang double, plus. Kenapa? Perhatikan di sini, saudara. Lalu, aduh maaf, baterainya habis. Oke, tak apa-apa ya, tak pakai mic ya. Dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Perhatikan ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perhatikan di sini. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lewat dia bersyukur kepada Tuhan, datang kepada Yesus, keselamatan dijamin. Bukan saja kesembuhan. Dia sudah alami kesembuhan, tapi plus yang saya maksudkan yaitu kesembuhan di mana dia bukan cuma jasmaninya, bukan cuma tubuhnya yang sehat, tetapi keselamatan dijamin. Imanmu menyelamatkan engkau. Keselamatan terjadi atas orang asing ini. Orang yang dikucilkan, orang yang sebenarnya tidak masuk hitungan dari kalangan orang Yahudi. Alami keselamatan. Bagaimana dengan sikap orang Yahudi? Kenyataan orang Yahudi menyalibkan Yesus, saudara. Bersyukurlah buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu di balik dari ucapan syukur yang dikerjakan oleh orang Samaria ini.
Orang yang dianggap terasing, orang yang dianggap kamu orang luar, tidak masuk hitungan. Tetapi begitu dia datang kepada tempat yang tepat, sembuh, selamat. Bukankah keselamatan itu yang lebih penting dari sekedar sembuh? Dia dapatkan dua-duanya. Pemulihan dari tubuhnya, demikian juga keselamatan dijamin di dalam Yesus. Pulang dari tempat ini, biarlah hidup kita anak-anak Tuhan menjadi orang yang suka bersyukur. Amin. Berterima kasih. Dan kembali lagi ucapan syukur, terima kasih kita salurkan kepada yang tepat, kepada Yesus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Ucapkanlah syukur atas dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Bapaknya apa enggak? Coba bacakan Bapak. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Amin. Dalam segala hal. Apalagi saat kita disembuhkan oleh Tuhan. Datang dari apa aja ya. Kesembuhan tidak selalu sembuh dari sakit penyakit, saudara. Kita mengalami banyak persoalan, kita juga sakit jiwa kita mungkin ya. Sakit perekonomian kita, sakit apalagi pengharapan kita mungkin. Saat kita merasakan bagaimana Tuhan pulihkan kehidupan kita, bersyukur. Dikembalikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Ingat kembali akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus. Terlalu banyak orang dunia bersyukur ya, karena ini dan itu, karena lulus, karena dapat bonus, karena dapat ini dan itu, ucapan syukurnya maku-maku. Apalagi orang Manado, cap tikus. Itu bukan ucapan syukur, itu hura-hura. Ucapan syukur datang kepada Tuhan. Dikembalikan pujian hormat syukur kepada Tuhan, membuat kita semakin ada jaminan berkat dan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, jadilah orang yang bersyukur karena apapun juga. Dan sadarilah bahwa saat kita berdoa sebenarnya sudah ada rancangan Tuhan untuk kesembuhan dari segala sakit penyakit kita, untuk jawaban Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika 5 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya saat kita berdoa sudah langsung bersyukur, karena di situ yakin Tuhan sudah jawab, dengar, kabulkan doa-doa kita. Terkadang ya bisa jadi 9 orang kusta itu dia tidak ngeh bahwa di dalam perjalanan itu sebenarnya dia sudah sembuh. Yang menjadi pemikirannya dia, coba ya nanti aku benar-benar sembuh enggak ya? Nanti kalau aku datang kepada imam saat dikontrol, kira-kira sembuh enggak ya? Tapi orang Samaria ini, orang asing ini sudah langsung paham. Di tengah jalan dia merasakan itu. Ya kenapa orangnya 9 orang itu tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Fokusnya dia itu bukan kepada bahwa dia sudah menerima jawaban Tuhan, tapi fokusnya dia nanti apa ya yang terjadi.
Sebelum kita ngalami, sebenarnya jawaban Tuhan sudah terjadi atas kehidupan kita. Di perjalanan hidup kita, Dia sudah lakukan yang terbaik untuk kita. Dia memberkati kita. Amin. Dan kita bawa kita doa. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur khususnya keluarga besar Bapak Ibu Tambunan, di mana hari ini hari yang istimewa, boleh mengucap syukur atas usia atau umur yang ditambahkan kepada kedua cucu tercinta Neta dan Elisa, dan ucapan syukur lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dari seorang yang asing, ya, orang Samaria. Dia bersyukur kepada Tuhan atas kesembuhan dan dia alami double berkat itu. Kita juga rindu, ya, di setiap ucapan syukur kita ada berkat Tuhan yang besar dalam setiap pribadi kita. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita naikkan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku naikkan syukurku pada yang Kau beri. Tak bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat bertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita nyanyikan pujian ini. Saya mohon keluarga Bapak Buat Tambunan dan Ibu Tabu Tibauli boleh maju berlutut di depan beserta anak-anak. Kita mau sama-sama doakan. Ya. Kau beri, tak bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan hadirat Bapa di dalam surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu bersama keluarga Buat Tambunan, di mana keluarga ini mengucap syukur. Tuhan, tambahkan usia anak-anak mereka, baik Elisa di tanggal 17 September kemarin, dan hari ini anak Neta. Tuhan memberkati keluarga ini, memberkati anak-anak ini, baik Neta maupun Elisa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah dilimpahkan. Tuhan memberkati di masa pertumbuhan anak-anak ini.
Tuhan berkati dengan cinta kasih-Mu, kasih sayang-Mu. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan berikan. Haleluya, masa depan yang cemerlang Tuhan jadikan untuk anak-anak ini. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan dalam nama Yesus. Berkat Allah dilimpahkan. Demikian juga kami berdoa buat kedua orang tuanya, Duha dan Ibadah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan keluarga ini, Bapak Ibu ini. Diberkati Tuhan usaha pekerjaan mereka. Diberkati Tuhan dalam mengatur rumah tangga mereka. Diberkati Tuhan dalam mengatur perekonomian, dalam mengatur semuanya. Tuhan Yesus selaku orang tua asli, orang tua yang sejati bagi keluarga ini. Tuhan Yesus yang akan mengatur kehidupan keluarga ini menjadi keluarga yang selalu diberkati dan mengucap syukur. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan, diberkati dengan kesehatan, kekuatan. Itu bungkus keluarga ini dengan kasih sayang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Tuhan Yesus baik. Demikian juga orang tua dari Buha dan Ibauli, keluarga Tambunan, Nababan, keluarga yang juga masih ada di Sumatera, diberkati Tuhan. Saudara-saudara di tempat ini juga Tuhan berkati, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan keluarga besar ini. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan, kasih Tuhan dilimpahkan atas kami semua. Demikian juga jemaat Tuhan yang datang di saat malam hari ini. Tuhan tahu pergumulan kami juga ikut bersukacita, bersyukur pula di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan melimpah, Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Aku juga melihat ucapan syukur keluarga di tempat ini, dengan mereka juga menghidangkan berkat-berkat untuk kami nikmati. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan terulur, semuanya ada. Tuhan berkati apa yang dikerjakan, apa yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk bisa kami nikmati malam hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan kuduskan, balas dengan lipat kali ganda. Sesuai janji Tuhan, Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan selanjutnya setelah kami menikmati berkat-berkat Tuhan, kami akan pulang. Kiranya Tuhan, sebelum kami pulang, biarlah berkat Allah dicurahkan, baik bagi keluarga tempat ini maupun kami yang datang malam hari ini. Berkat Allah dilimpahkan. Saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.